Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal asli OSN Matematika tingkat SD yang sudah terselenggara pada tanggal 21 Maret 2024. Oke, langsung aja ya, kita bahas dari soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. ABCD adalah persegi panjang dan BEFG adalah persegi. Jika perbandingan HB banding BE adalah 1:3, maka luas daerah yang diarsir adalah di sini diketahui ABCD adalah persegi panjang, kemudian BEFG persegi. BEFG persegi berarti di sini sisinya sama ya, karena GF di sini 6 cm, berarti di sini 6, di sini juga 6. Jika perbandingan HB banding BE, HB banding BE, HB dibanding sama BE sama dengan 1:3. HB-nya kan kita belum tahu ya, dibagi sama BE. BE-nya itu 6, sama dengan 1/3, sehingga HB sama dengan 1/3 dikalikan 6, hasilnya yaitu 2. Nah, berarti di sini 2. Sekarang kita akan mencari luas yang diarsir. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini kan AEFD ini adalah sebuah trapesium. Jadi, untuk menghitung luas yang diarsir berarti kita harus mencari luas trapesium AEFD, kemudian dikurangi sama segitiga AHD dan segitiga HEF gitu ya. Jadi, kita hitung terlebih dahulu luas trapesium. Luas trapesium. Luas trapesium apa? Trapesium AEFD. Luas trapesium itu apa sih? Luas trapesium adalah setengah dikalikan sama sisi yang sejajar. Sisi yang sejajar itu kan EF sama AD ya. Berarti EF ditambah AD dikalikan sama tinggi. Tingginya berarti A ke E. Jadi ini dia sebagai alasnya ya. Jadi tingginya adalah AE. Oke, ini sekarang kita hitung, berarti setengah dikalikan EF. E ke F yaitu 6, ditambah AD-nya 4 dikalikan AE. AE ini berarti kan AH tambah HB tambah BE ya. Berarti 6 tambah 4 itu 10 tambah 2 berarti 12. Nah, jadinya berapa nih? Setengah dikalikan 10 dikalikan 12, ini coret-coret 6 ya, 6 kali 10 yaitu 60. Setelah itu kita bisa menghitung luas dari segitiga AHD. Luas segitiga AHD. Luas segitiga itu kan setengah alas dikalikan tinggi, berarti setengah dikalikan AH dikalikan AD. Setengah dikalikan AH itu 4 dan AD-nya juga 4. Coret-coret 2 kali 4 yaitu 8. Kemudian luas segitiga HEF sama aja dengan setengah alas kalikan tinggi. Alasnya berarti HE ya. HE dikalikan sama EF. Jadi setengah dikalikan H ke E itu 2 tambah 6 yaitu 8. E ke F-nya yaitu 6. Ini kita coret 8 bagi 2 yaitu 4. 4 kalikan 6 yaitu 24. Nah, jadi untuk menghitung luas yang diarsir tinggal kita kurangkan aja. Luas trapesiumnya yaitu 60 dikurangi luas segitiga ini 8 sama luas segitiga HEF 24 sama dengan 28. Jawabannya yaitu yang D. Nomor 2, limas EABCD berikut memiliki alas persegi panjang dengan ukuran CD sama dengan 6 cm, AD sama dengan 8 cm, dan rusuk-rusuk tegaknya adalah 13 cm. Luas segitiga BDE adalah, untuk mencari luas segitiga BDE supaya lebih mudah, di sini saya akan menggambar terlebih dahulu ya segitiganya ya. Jadi di sini ada segitiga BDE. B di sini D, kemudian di sini E. BE sama DE ini adalah rusuk tegak, berarti kan dia sama nih. 13 cm sama 13 cm juga. Jadi dia adalah segitiga sama sisi. Kemudian untuk menghitung DB, D ke B nanti bisa kita gunakan segitiga DAB. Ini kan dia siku-siku di sini nih ya. Jadi BD adalah akar dari AD kuadrat ditambah AB
kuadrat dengan rumus Pythagoras ya. Jadi akar dari A ke D itu kan 8, jadi 8 kuadrat ditambah AB-nya kan sama aja dengan DC ya, 6 kuadrat. Jadi akar dari 64 ditambah 36 yaitu akar 100 sama dengan 10. Jadi B ke D ini adalah 10. Nah, karena dia di sini adalah segitiga sama kaki, maka kita bisa menghitung tingginya. Kita anggap di sini titiknya adalah titik F ya. Nah, jadi kita bisa menghitung E ke F. Ini berarti kan dia membagi dua bagian yang sama nih. Tadi B ke D itu ketemunya 10, berarti kan dia di sini 5, di sini 5. Sekarang kita bisa menghitung EF. EF sama dengan akar dari, kita gunakan Pythagoras juga, DE kuadrat dikurangi sama DF kuadrat. Jadi akar dari D ke E kan 13 ya, 13 kuadrat dikurangi DF-nya kan 5 kuadrat. Jadi akar dari 169 dikurangi 25 yaitu akar dari 144 sama dengan 12. Jadi tingginya ini 12. Nah, sekarang untuk menghitung luas segitiga BDE, tinggal kita gunakan rumus segitiga yaitu setengah dikalikan alas kali tinggi. Alasnya kan DB kan, jadi DB dikalikan tingginya yaitu FE. Nah, jadi setengah dikalikan DB-nya kan 10. Sedangkan FE-nya adalah 12. Gitu kita coret 12 dibagikan 2 yaitu 6. 10 kalikan 6, 60 cm persegi. Nomor 3, diketahui 3 orang sahabat yaitu Ani, Budi, dan Kori. Di antara ketiganya, Ani paling muda dan Kori paling tua. Usia Ani dan Budi berselisih 1 tahun, sedangkan usia Budi dan Kori berselisih 2 tahun. 4 tahun kemudian, jumlah usia mereka 76 tahun. Jumlah usia Ani dan Kori saat ini adalah, oke, berarti Ani di sini kita misalkan sebagai A, kemudian Budi sebagai B, dan Kori sebagai C. Nah, Ani yang paling muda berarti A itu kurang dari, karena dia paling kecil ya, dan Kori paling tua berarti A kurang dari B kurang dari C. Ini paling muda dan ini paling tua. Usia Ani dan Budi berselisih 1 tahun. Ani sama Budi itu kan lebih tua Budi ya, berarti kalau selisih itu sama aja dengan B dikurangi A, yang tua dikurangi yang muda. 1 ya, ini sebagai persamaan pertama. Sedangkan usia Budi dan Kori berselisih 2 tahun. Yang tua si Kori kan, berarti C dikurangi sama B sama dengan 2 tahun. Nah, ini sebagai persamaan pertama dan ini sebagai persamaan kedua. 4 tahun kemudian jumlah usia mereka 76 tahun. Kalau 4 tahun kemudian berarti kan usia Ani ditambah 4, kemudian ditambah usia Budi ditambah 4, usianya Kori ditambah 4. Kalau dijumlahkan mereka adalah 76 tahun totalnya. Gitu ya. Berarti ini kalau kita totalkan A plus B plus C plus 12 sama dengan 76. Jadi A plus B plus C sama dengan, ini pindah ruas ya, 76 dikurangi 12 yaitu 64. Ini sebagai persamaan ketiga. Nah, jadi yang ditanyakan adalah berapakah jumlah usia Ani dan Kori. Berarti A plus C ini berapa gitu. Mudah aja ya, berarti tinggal kita gunakan eliminasi. Nah, misalkan nih saya akan mengeliminasi antara persamaan pertama dan persamaan ketiga ya. Ini bebas aja, misalkan 1 sama 2 atau 2 sama 3 atau 1 sama 3 terserah ya. Saya akan menggunakan persamaan 1 dan 3. Persamaan 3-nya yaitu A plus B plus C sama dengan 64. Kemudian persamaan 1-nya itu B min A. B min A kan bisa kita tulis menjadi min A plus B gitu ya, supaya nanti pengurangannya mudah. Sama dengan 1. Nah, karena kita akan mencari A sama C, berarti ini B yang saya hilangkan. Kita kurangkan ya. 64 kurangi 1 itu 63. Ini tetap C ya, ditambah B kurangi B kan habis nih. A min A berarti A ditambah A yaitu 2A. Nah, ini sebagai persamaan ke-4.
Sekarang saya akan mengeliminasi antara persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 itu B min A. B min A bisa kita tulis min A plus B ya, biar mudah ya. Min A plus B sama dengan 1. Yang ini C min B saya tulis tetap aja C min B sama dengan 2. Karena tadi ini B yang kita hilangkan, maka ini juga B juga harus kita hilangkan. Kita tambahkan 1 tambah 2 yaitu 3. Ini kan habis ya. Ini jadinya min A plus C. Ini menjadi persamaan ke-5. Nah, sekarang dari persamaan 4 sama persamaan 5 ini bisa kita eliminasi. 2A plus C sama dengan 63. Min A plus C sama dengan 3. Kita kurangkan, 63 kurangi 3 yaitu 60. Ini C-nya habis. 2A min A berarti 2A ditambah A yaitu 3A. Sehingga A sama dengan 20. Nah, setelah A-nya ketemu, untuk mencari C kita masukkan ke salah satu persamaan. Misalkan saya mau memasukkan ke persamaan kelima ya. Kita masukkan ke sini sehingga min A jadi min A-nya 20 ditambah C sama dengan 3 dan C sama dengan pindah ruas 3 tambah 20 sama dengan 23. Yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan adalah A plus C. Itu A plus C sama dengan A-nya 20 ditambah C-nya 23 sehingga ketemunya yaitu 43. Jawabannya yaitu yang D. Nomor 4, bilangan ratusan X dan Y di mana X sama dengan APC dan Y sama dengan APC memenuhi sifat-sifat X dikurangi Y sama dengan 50 dan P plus Q sama dengan 11. Hasil P dikalikan Q adalah, jadi di sini kita punya bilangan ratusan X sama Y ya. X sama dengan APC dan Y sama dengan AQC. Nah, X dikurangi Y, berarti ini kita kurangkan nih. X dikurangi Y sama dengan, berarti ini kita kurangkan ya. C dikurangi C itu kan 0, berarti kan nggak ada peminjaman ya, tetap. Kemudian A dikurangi A kan habis juga, berarti nggak ada peminjaman. Sehingga dengan kata lain, P dikurangi Q sama dengan, di sini X min Y hasilnya kan 50. Nah, ini kan. X min Y 50, jadi dengan kata lain P dikurangi Q yaitu 5. P min Q sama dengan 5. Kemudian diketahui lagi P plus Q sama dengan 11. Ya udah, ini tinggal kita eliminasi aja. Kita jumlahkan boleh ya. 5 tambah 11 itu 16. Min Q plus Q habis, jadinya ini 2P. Jadi P sama dengan 8. P-nya 8, kita nyari Q, masukkan ke salah satu persamaan. P min Q sama dengan 5. P-nya yaitu 8, min Q sama dengan 5. Sehingga Q-nya berapa? Q-nya pindah ke sana. Jadi 8 dikurangi 5 yaitu 3. P-nya ada, Q-nya ada. Yang ditanyakan adalah P dikalikan Q. Berarti 8 dikalikan 3 yaitu 24. Jawabannya yang D. Nomor 5, pada perlombaan panjat pinang, mula-mula Jimmy memanjat sejauh 2/5 dari tinggi batang pinang. Namun kemudian Jimmy merosot ke posisi 3/4 dari posisi sebelumnya. Selanjutnya Jimmy memanjat kembali tepat 1/5 dari posisi terakhir. Jika Jimmy harus memanjat 6 meter lagi untuk sampai puncak, maka tinggi batang pinang adalah berapa meter? Gitu ya. Jadi kita misalkan tinggi batang pinang ini adalah T. Nah, mula-mula dia memanjat sejauh 2/5 dari tinggi batang pinang. Berarti mula-mula adalah 2/5 dari T, gitu. Kemudian merosot ke posisi 3/4 dari posisi sebelumnya. Dia merosot 3/4 dari posisi sebelumnya. Posisi sebelumnya kan ini ya, 2/5 dikalikan sama T. Selanjutnya Jimmy memanjat kembali tepat 1/5 dari posisi terakhir. Jadi posisi ini kalau dia memanjat berarti kan ditambah ya, 1/5 dari posisi terakhir. Posisi terakhirnya kan ini tadi kan ya. Jadi 1/5 dikalikan 3/4, 2/5 dikalikan T, karena ini posisi terakhirnya.
Jika Jimmy harus memanjat 6 meter lagi untuk sampai puncak, berarti kalau dia ditambah 6 meter itu sama dengan tinggi batang pinang karena dia sudah mencapai puncak. Gitu. Sekarang kita selesaikan ya. Ini 4 sama 2 bisa dicoret. 4 dibagi 2 yaitu 2. Nah, jadinya kan 3 per 10 T. Ditambah, ini yang bisa dicoret mana nih? Ini sama ini ya, 2. Jadinya 3 per 25 kali 2, 50 T. Ditambah 6 sama dengan T. Karena kita mau mencari T, maka yang ada T-nya nanti kita jadikan 1 ya. Kita pindah ruas aja, berarti T dikurangi 3 per 10 T dikurangi 3 per 50 T sama dengan 6. Di sini 6-nya tetap. Oke, sekarang tinggal kita samakan penyebutnya aja. Di sini 6 tetap ya. Samakan penyebutnya berarti per 50. Di sini 50T dikurangi 15T dikurangi 3T. Sehingga 6 sama dengan 50 kurangi 15 kan 35, kurangi 3 berarti 32T per 50. Sehingga untuk mencari T sama dengan kita pindah ruaskan ke sana ya. Berarti 6 kali 50 per 32. Nah, ini kita perkecil aja. Kita coret yang bisa dicoret. 6 sama 32 ini kan bisa sama-sama dibagi 2 ya. Bagi 2 yaitu 3, di sini bagi 2 yaitu 16. 50 sama 16 bisa sama-sama dibagi 2 juga. Ini bagi 2 yaitu 25, sedangkan ini bagi 2 yaitu 8. Sehingga 3 kali 25 yaitu 75 per 8. 75 dibagi 8, 9,375. Berarti jawabannya yaitu yang D. Nomor 6, perhatikan gambar segitiga sama kaki berikut. Titik D berada pada garis AB, panjang T adalah titik-titik satuan panjang. Karena di sini adalah segitiga sama kaki, berarti panjang AB itu sama aja dengan panjang AC. AB 5 berarti AC juga 5. Nah, kemudian di sini kita misalkan titik E ya. AE selain dia sebagai tinggi, berarti dia juga sebagai garis bagi. Jadi BE sama EC itu sama. Ini sama ya, karena B ke C adalah 8, maka BE di sini 4, E ke C juga 4. Sekarang kita bisa menghitung panjang dari AE. Menggunakan apa? Menggunakan Pythagoras. AE berarti sama aja dengan AB kuadrat dikurangi sama BE kuadrat. AB-nya berapa? AB-nya 5, jadi 5 kuadrat dikurangi BE kuadrat itu 4 kuadrat ya. Jadi akar dari 25 kurangi 16 yaitu akar dari 9 sama dengan 3. Nah, sekarang kita harus mencari panjang T. T itu kan sama aja dengan DC, ya kan? Nah, sekarang kita perhatikan segitiga ABE dan segitiga BDC. Kita gambarkan, misalkan ya, supaya lebih mudah. Di sini saya mau menggambarkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada segitiga ABE, A, B sama E. A ke B kan 5 ya, B ke E yaitu 4, kemudian A ke E-nya tadi ketemunya 3. Misalkan sudut B-nya ini gitu ya. Dan AEB di sini adalah siku. Kemudian perhatikan pula segitiga BDC. Nah, kalau kita gambar BDC itu kan dia gini. Nah, di sini dia siku-siku di D, kemudian di sini C, kemudian di sini B. Nah, sudut B tadi kan ini, ya kan? Kalau kita lihat sudut B-nya kan sama. Ini sama-sama siku-siku, berarti sudut A sama sudut C itu sama, karena kan total sudut dalam segitiga itu sama 180. Karena besar sudut-sudutnya sama, maka segitiga ABE dan segitiga BCD adalah sebangun. Berarti perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Gitu. Yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan adalah T atau DC. Jadi DC ini yang ditanyakan.
DC dibanding sama, kita cari sisi yang bersesuaian. DC ini kan dia di depannya sudut B, berarti nanti kita bandingkan sama yang di depannya sudut B, yaitu AE. Berarti banding AE sama dengan, nah, kita bandingkan sama BC ya. BC dibanding sama, BC ini kan dia di depannya siku-siku, maka kita bandingin sama yang di depannya siku-siku, yaitu AB. AB gitu ya. Sekarang kita cari nilainya. DC-nya yang ditanyakan dibanding sama AE. AE-nya berapa? AE-nya itu 3 sama dengan BC. BC. B ke C 8 kan ya. BC-nya di sini 8. 8 per AB. A ke B yaitu 5. Gitu. Jadi DC sama dengan 8 per 5. Ini kita pindah ruaskan ya, dikalikan 3. 8 kalikan 3 24 per 5 gitu. Jadi jawabannya yaitu yang A. Nomor 7, Susi mengurutkan bilangan asli terkecil ke terbesar kelipatan 2 dan Wati mengurutkan bilangan asli terkecil ke terbesar kelipatan 3. Jumlah bilangan Susi urutan ke-25 dan bilangan Wati ke-20 adalah bilangan asli itu kan dia dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Tapi di sini Susi mengurutkan bilangan asli terkecil ke terbesar kelipatan 2. Berarti Susi itu kelipatan 2 berarti kan 2, 4, 6 dan seterusnya sampai 2K ya. Sedangkan Wati itu mengurutkan dari terkecil ke terbesar dengan kelipatan 3, berarti 3, 6, 9 dan seterusnya sampai 3K karena dia kelipatan 3. Yang ditanyakan adalah jumlah bilangan Susi urutan ke-25. Berarti U25 dari Susi. U25 ya berarti kan kita masukkan ke sini ya. 2 kali K-nya kan berarti ke-25. 2 kali 25 sama dengan 50. Sedangkan kalau Wati kan urutan ke-20 ya. Berarti U20 itu 3K. Berarti 3 kali K-nya 20. Nah, sama dengan 60. Kalau yang ditanyakan adalah jumlahnya, jadi tinggal kita jumlahkan aja. 50 tambah 60 yaitu 110. Jawabannya yaitu yang B. Nomor 8, hasil operasi dari 0,4 pangkat 6 dikalikan 25 pangkat 3 ditambah 0,5 pangkat 4 dikalikan 16 pangkat 3 adalah, oke ya, kita uraikan. 0,4 itu sama aja dengan 4 per 10. Ya enggak? Pangkat 6. Dikalikan 25 itu sama aja dengan 5 pangkat 2. Dipangkatin 3. Ditambah, ini sama, 0,5 itu 5 per 10. Dipangkatin sama 4. Dikalikan 16 itu 2 pangkat 4. Dipangkatin sama 3. Ini perkecil, 4 sama 10 ya, sama-sama dibagi 2 itu menjadi 2 per 5. Pangkat 6 dikalikan, ada pangkat dipangkatin, berarti pangkatnya dikali 2 kali 3 yaitu 6. Ditambah 5 per 10. 5 per 10 itu diperkecil sama-sama dibagi 5, berarti 1 per 2 ya. Pangkat 4 dikalikan, ini pangkat dipangkatin, pangkatnya dikali juga. Jadi pangkat 12. Nah, 2 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 6 dikalikan 5 pangkat 6 ditambah 1 pangkat 4 kan 1 ya, per 2 pangkat 4 kita tulis dikalikan 2 pangkat 12. Ini kita coret aja, berarti 2 pangkat 6 ditambah 1 per 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 12. Nah, ini kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama aja dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi ini nanti pangkatnya dikurang. Jadi 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 12 dikurangi 4. Gitu. Jadi 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 8. 2 pangkat 6 yaitu 64, sedangkan 2 pangkat 8 yaitu 256. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 320. Jawabannya yaitu yang C. Nomor 9, jika 1/4 dikalikan 1/Q dikurangi 1/4 dikurangi 1/Q sama dengan 13 per 2, maka nilai Q adalah, nah ini perkalian berarti kan harus didahulukan ya.
1/4 dikalikan 1/Q itu kan 1/4Q. Dikurangi 1/4 dikurangi 1/Q sama dengan 13/2. Nah, ini kita samakan penyebutnya ya. Jadinya kan 4Q. Nah, 4Q dibagi 4Q 1, berarti kan tetap min 1 min 4Q dibagi 4 itu Q kalikan 1, di sini Q dikurangi 4Q dibagi Q itu 4 kalikan 1 4 sama dengan 13/2. Kemudian kita kalikan silang ya. Ini nanti ke sana, ini ke sana. Ini 1 dikurangi 4 kan min 3 ya, berarti min Q min 3 dibagi sama 4Q sama dengan 13/2. Oh iya, karena ini posisinya sama-sama di bawah, berarti bisa dibagi 4 dibagi 2 yaitu 2. Jadinya ini kan 1 ya, ini ke sana kan dia tetap min Q min 3 sama dengan ini ke sana nih 13 dikalikan sisanya 2Q, berarti 2Q. Min Q min 3 sama dengan 26Q. Nah, berarti Q-nya berapa? Ini pindah ke sana 26Q. Ini min Q pindah luas jadi plus Q sama dengan min 3. Jadi min 3 sama dengan 27Q, sehingga Q sama dengan min 3/27, atau kalau diperkecil sama aja dengan min 1/9. Gitu, berarti jawabannya yang B. Itu tadi pembahasan soal-soal OSN matematika untuk tingkat SD. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.